adik-adik dan mami papi, sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Ayo adik-adik, kita perkatakan Mazmur 9:1. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya Bapa, kami berdoa untuk gerejamu ya Tuhan, khususnya di Grand Permata Niaga, Narita, dan WTC, agar kami bisa menjadi garam dan terang untuk orang di sekitar kami. Berkati juga gembala kami, para pelayan gereja kami, jemaat, kakak sekolah minggu, teman sekolah minggu, dan keluarga mereka masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Orang benar itu goyah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Kembali lagi kita sama aku Kak Deborah dan Kak Septi. Ayo semuanya kita bangkit berdiri dan kita satukan hati kita. Kita mau doa dulu ya. Ikuti kata berdoa.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bentar lagi. Bentar lagi. Kami mulai Ibadah ibadah pada hari ini. pada hari ini. Tuhan Tuhan berkati ibadah kami kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau ubah hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus,
Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Pasti kalian semua baik-baik aja kan? Kalau misalnya baik-baik, katakan on fire. On fire. Kurang keras. On fire. On fire. Ayo, tepuknya Yesus. Oh yes. Yesus. Oh Yesus. Yes, yes, yes. Dahsyat. Kurang keras. Ayo lagi. Pengen kencang. 3 kali ya. Kurang. Tepuknya Yesus. Oh yes. Yesus. Oh Yesus. Yes, yes, yes. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah
berkat-Mu Tuhan, atas pelindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan bagi kami semua. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah adik-adik yang di rumah bisa duduk diam dan juga mendengarkan kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah juga Tuhan firman ini menjadi teladan bagi adik-adik di kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Isa bersabda kepada pengikut-pengikutnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang pegawai pengurus keuangan. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa pegawainya itu memboroskan harta miliknya. Maka ia memanggil pegawainya itu dan berkata, 'Apa ini yang kudengar mengenai perilakumu? Aku meminta pertanggungjawabanmu. Kau tidak boleh menjadi pengurus keuanganku lagi.' Pegawai keuangan itu berpikir dalam hatinya, 'Tuanku akan memecat aku dari jabatanku sebagai pengurus keuangan. Apa yang harus kuperbuat? Aku tidak dapat mencangkul. Dan untuk mengemis aku malu. Aku tahu sekarang apa yang harus kulakukan supaya setelah aku dipecat ada orang yang mau menerimaku di rumahnya.' Dipanggilnya setiap orang yang berutang pada tuannya. Kepada yang pertama ia berkata, 'Berapa utangmu kepada tuanku?' Orang itu menjawab, 100 tempayan minyak. Pegawai keuangan itu berkata, 'Ini suratnya, duduk dan tulislah 50. Kepada yang berikutnya ia berkata, 'Engkau berapa utangmu?' Orang itu menjawab, 100 pikul gandum. Pegawai keuangan itu berkata, 'Ini suratnya, tulislah 80. Tuannya memuji tindakan pegawainya yang tidak jujur itu sebagai tindakan yang cerdik. Karena anak-anak dunia ini lebih cerdik dalam urusan-urusan dengan sesamanya daripada orang-orang yang hidup di dalam terang. Aku berkata kepadamu, pakailah harta duniawi untuk mendapatkan sahabat, supaya kalau harta itu sudah tidak dapat menolong lagi, kamu akan diterima di rumah yang kekal. Orang yang dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil akan dapat dipercaya pula dalam perkara-perkara besar. Orang yang tidak jujur dalam perkara-perkara kecil akan tidak jujur pula dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kamu tidak setia dalam mengurus harta duniawi, mana mungkin kamu dipercaya untuk mengurus harta yang sejati? Kalau kamu tidak dapat dipercaya untuk mengurus milik orang lain, siapakah yang akan memberikan kepadamu sesuatu untuk menjadi milikmu sendiri? Seorang hamba tidak mungkin melayani dua tuan, sebab pasti ia akan meremehkan yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan menghargai yang seorang dan menyepelekan yang lain. Kamu tidak mungkin mengabdi kepada Allah sekaligus kepada harta duniawi. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, ketemu lagi ya di ibadah online hari Minggu. Gak terasa ya, cepet banget ya. Kita ketemu lagi loh hari Minggu. Tadi Kak Mary senang, semuanya udah sungguh-sungguh menyanyi, menari, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, luar biasa. Kak Mary aja senang loh, apalagi Tuhan Yesus. Pasti senang banget lihat kalian. Semuanya penuh dengan sukacita. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Yuk kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Kau izinkan dalam kehidupan kami. Kami boleh dalam ibadah online bersama-sama untuk kami mendengarkan sebagian isi firman Tuhan. Tuhan, biarlah Kau bukakan telinga rohani kami sehingga kami boleh mencerna setiap firman yang ditabur dengan baik. Urapi setiap firman yang ditabur, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, juga urapi kami semua yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, sama-sama katakan amin. Oke, semuanya udah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Yang udah siap sama-sama katakan yes. Belum dengar? Apa? Yes. Oke, yuk kita buka Alkitabnya. Hari ini Kak Mary mau cerita tentang bendahara yang tidak jujur. Ayo semuanya buka Alkitabnya ya. Dengerin Kak Mary cerita ya. Buka di Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9. Bendahara yang tidak jujur. Suatu hari ada seorang tuan yang kaya sekali. Dia punya uang yang banyak sekali. Nah, adik-adik, karena uangnya banyak, tuan ini dia memiliki
bendahara. Untuk apa bendahara itu? Bendaharanya itu untuk mengatur semua uang yang dimiliki sama tuan itu. Nah, bendahara. Apa sih bendahara? Ayo, ada yang tahu nggak tuh? Apa ya artinya bendahara? Bendahara adalah orang yang dipercayakan untuk mengatur, untuk mengurus keuangan. Misalnya, bendahara di sekolah, bendahara di gereja, bendahara di RT. Nah, karena dia mengurus semua keuangannya. Nah, kalau jadi bendahara itu harus jujur, harus pinter. Kenapa harus pinter? Karena dia harus pinter mengelola keuangannya, ya. Pinter itu memang perlu loh adik-adik, penting pinter itu. Tetapi jujur itu jauh lebih penting dan juga harus punya integritas. Apa sih itu integritas? Integritas itu adalah apa yang ada di dalam hati, apa yang diucapkan itu harus sama, tidak boleh plin-plan, tidak boleh berubah, ya. Ingat ya, integritas apa tadi? Ayo, integritas adalah apa yang ada di hati, apa yang diucapkan itu sama, ya. Nanti kalau adik-adik ditanya, "Wih, Kak Mary cerita integritas itu apa sih?" Jadi kalian bisa memberi tahu, ya. Jangan lupa loh. Oke, dalam cerita ini bendahara ini dianggap sama tuannya dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Dia menghamburkan harta milik tuannya itu. Tuannya tahu nggak? Awalnya tuannya nggak tahu adik-adik. Lalu kemudian suatu kali tuannya melihat bendahara ini menghambur-hamburkan uang. Tapi ingat loh, bukan untuk kepentingan pribadi uangnya, tetapi untuk dipinjamkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Lalu kemudian karena si tuannya ini suatu hari melihat, lalu bendahara itu dipanggil. Sini. Ngapain kira-kira dipanggil? Dipanggil itu untuk mengecek, untuk melihat pembukuannya, catatannya, apa yang dikerjakannya. Tuannya mau tahu. Ternyata semua tuduhan, semua yang diucapkan oleh tuannya itu kepada bendahara tadi, itu betul. Tetapi kalian tahu nggak? Bendahara ini dia mikir ketakutan. Kenapa dia takut? Karena wah, yang diomongin itu benar loh. Aduh, bendahara ini mulai berpikir, gimana caranya ya? Kalau tuan ini benar-benar dia bisa membuktikan kesalahan dari bendahara ini. Wah, bendahara ini mulai berpikir, kalau sampai aku ketahuan nih benar-benar nih sama tuan, ya, aku bisa dipecat. Aku nggak bisa jadi bendahara lagi. Lalu mulai timbul dalam pikiran bendahara ini, kalau aku dipecat, aku ngemis, minta-minta, aku malu. Lalu aku kerja mencangkul di sawah, aku nggak bisa. Apa ya yang harus aku kerjakan supaya aku tidak dipecat? Kemudian terus berpikir. Setelah itu, wah, bendahara ada ide. Apa idenya adik-adik? Idenya itu si bapak bendahara ini menemui semua orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Nah, untuk memberitahukan bahwa hutang-hutangnya itu didiskon. Misalkan ketika pertama kali berhutang 100.000, lalu kemudian untuk menyelamatkan hidup bendahara tadi, kan bendahara tadi mencari cara kan? Nah, akhirnya bendahara tadi bilang, Pak, utangmu nggak 100.000 lagi ya. Utangmu aku diskon 50%. Nah, utangnya jadi 50.000. Kalau di hadapan yang punya hutang, hore, seneng aku, utangku berkurang. Jadi 50.000. Asik, dapat diskon. Semua orang suka yang namanya diskon ya, betul? Senang banget ya. Nah, lalu kemudian di hadapan tuannya tetap
uangnya 50.000. Karena memang yang dipinjamkan sama tuannya itu sebenarnya 50.000. Jadi bendahara ini bisa menyelamatkan hidupnya, bisa menyelamatkan dirinya, sehingga di hadapan tuannya bendahara ini kelihatannya baik. Akhirnya terus dia mencari orang-orang itu, dia mengumpulkan semua uangnya, sehingga akhirnya apa? Jerih payah si bendahara ini berhasil loh adik-adik. Akhirnya uangnya itu terkumpul. Untuk apa? Untuk dikembalikan kepada tuannya. Dan tuannya pun akhirnya senang. Ketika tuannya senang, ya, tuannya tidak jadi memecat bendahara tadi. Ya, nah bendahara tadi menyelamatkan masa depannya sendiri. Ya, nah kalau misalkan bendahara tadi tidak mempunyai cara untuk menyelamatkan dirinya, wow, apa yang terjadi kira-kira? Ya betul, adik-adik pinter ya di sini ya, dipecat ya sama tuannya tadi. Luar biasa ya adik-adik di sini semua melihat sungguh-sungguh ya mendengarkan firman-Nya, makanya bisa jawab ya. Wow, makanya adik-adik ketika kita di hadapan Tuhan, kita juga mesti sama sungguh-sungguh ya. Jangan main-main. Jangan seperti si bendahara tadi, berbohong kepada tuannya. Ya, bendahara tadi puji Tuhan bisa menyelamatkan diri dan tidak dipecat. Nah, bendahara, jadilah kita bendahara yang jujur ya di hadapan Tuhan, bukan seperti bendahara yang tadi. Meskipun tuannya awalnya tidak tahu, tetapi akhirnya ketahuan juga. Firman Tuhan katakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi perbuatan orang baik dan orang jahat. Jadi Tuhan selalu melihat yang kita lakukan. Tuannya itu tidak melihat kecurangan yang dilakukan oleh bendahara tadi, tetapi Tuhan tahu yang dilakukan oleh bendahara tadi. Ya, oke. Cerita hari ini pesannya adalah, yang pertama adalah biarlah kalian dan Kak Mary menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak suka berbohong. Yang kedua, pesan Tuhan hari ini adalah biarlah kalian dan Kak Mary menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan, berserah kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan. Yuk, sekarang buka ayat hafalannya, buka Alkitabnya, kita baca ayat hafalannya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 21. Diulang ya. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Kita ulang sama-sama ya. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kuis. Pertanyaan yang pertama, seperti biasa, Kak Mary minta hafalkan ayat hafalan hari ini dan videokan ayat hafalannya ya. Pertanyaan yang kedua adalah, apa judul cerita hari ini? Yang ketiga, apa sih syarat jadi bendahara dalam cerita ini? Oke, kakak tunggu jawabannya hari ini ya. Jangan nunggu besok lagi ya. Hari ini kakak tunggu sampai malam ini. Jangan lupa kuisnya ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita selesai, Kak Mary minta semuanya kita mau doa tutup dulu yuk. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Tuntun langkah kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin.